Nah, hari ini kita akan membuat tutorial terkait dengan bagaimana agar kita ini bisa bertarung menggunakan jurus-jurus silat kita secara efektif. Ya, bertarung secara efektif. Dan saya Herman Budianto, ini bersama dengan teman kami Pak Saifuddin ya, yang insya Allah akan memperagakan beberapa hal terkait dengan bertarung ini. Nah, ini tidak lepas dari kekurangan-kekurangan kami tentunya. Silahkan untuk memberikan masukan-masukan yang positif agar tutorial yang kami buat ini akan semakin baik tentunya. Baik, kita santai Pak Saifuddin. Jadi ketika kita bertarung, berlatih bertarung, ya silang kita berpasangan, ya dengan jarak yang cukup. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, jangan lupa tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Jadi ketika kita melakukan pertarungan, bentuk dari aplikasi dari apa yang kita lakukan itu bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan lupa selalu berdoa minimal bismillahirrahmanirrahim ya, atau yang agamanya lain silahkan dengan doa yang lainnya. Nah, kita mohon perlindungan juga kepada Allah agar diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, kemanfaatan, ya. Dan tentu kalau ini berupa pertandingan diberikan kemenangan, ya. Kalau ini berupa pembelaan diri, misalnya dirampok dan segala macam, kita mohon akan diberikan keselamatan oleh Allah SWT. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai dilupakan berdoa. Nah, kemudian yang kedua adalah melatih mental, ya. Melatih mental, Pak Saifuddin. Kadang-kadang ketika kita mau bertarung kan ada rasa deg-degan ya. Apalagi orang yang diajak atau menantang kita ini badannya lebih gede, ya. Kemudian wajahnya cerem, ini udah gede, serem, tatoannya sampai rata, misalnya begitu, bikin kita ini gemeteran. Itu bisa terjadi. Apalagi kita ini belum terbiasa melakukan pertarungan, ya. Sehingga para guru ini mengatakan kalau ingin bagus dalam bertarungnya, maka bertarunglah sampai 1000 kali begitu. Jadi tidak hanya sekali 2 kali, jadi 1000 kali bertarung ini kita akan melahirkan pengalaman bertarung yang baik. Jadi jangan jadikan pertarungan ini sebagai beban, tapi sebagai hobi gitu ya. Jadi hobi bertarung bukan berarti hobi berantem, ini berbeda. Hobi berantem itu berantem di mana-mana, ketemu orang ngajak berantem, emosional dan segala macam. Kalau kita tidak, bertarung ini adalah untuk olahraga, untuk mengaplikasikan jurus yang ada, mungkin juga untuk pertandingan-pertandingan IPSI dan segala macam, atau juga untuk pertandingan lain, misalnya sekarang ada gerakan silat bebas dan segala macam. Ya, kadang-kadang ketika kita bertarung ada rasa was-was, takut, ya takut luka, takut kalah dan segala macam. Jadi harus kita tanggulangi rasa itu tadi, memang harus dengan sering kita berlatih. Jadi kata para guru ini harus berlatih sampai bertarung 1000 kali, sehingga kita mental kita ini sudah menjadi mental petarung yang hebat, mental petarung yang tangguh, bukan mental suka berantem, berbeda ya. Jadi ini bertarung untuk sesuatu yang positif, untuk pertandingan, untuk membela diri dan segala macam, bukan menjadi orang yang suka berantem di jalan-jalan. Nah, untuk mengatur seperti itu maka kita harus mengatur napas. Ya, jadi jangan lama-lama tentunya. Mengatur napas pelan, halus, ya, mengatur sirkulasi, ngambil dari hidung, keluarkan dari mulut, ambil bergerak. Nah, nggak usah pakai pernapasan begitu tentunya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita harus pandai mengatur jarak, ya, mengatur jarak serang, ya. Jadi ini counter area kita, ya, attack area kita ini. Nah, di sini ini udah masuk, ya. Jadi kalau kita sudah berpasangan begini, pertarungan jarak pendek misalnya, Mas Budin, ya, enggak, ini pasangan. Nah, ini berarti udah masuk aja tuh, masuk, ya. Jangan lari jauh-jauh, kita nggak pakai jauh-jauhan, ya. Ya, ini berarti sudah masuk, ya, harus hati-hati. Ya, kita mau serangan apa setelah ini, ya, mau pukul, ya, ini harus saling mengkanter, ini harus berpindah. Kalau main pendek kan begitu, ya. Jadi ini harus masuk dan pinter-pinternya kita menyerang mana misalnya, ya sini, misalnya begitu, ya hati-hati kaki juga demikian, ini bisa masuk. Tapi hati-hati juga kalau pertarungan jarak jauh, maka ini jarak serang bisa berubah karena orang bisa melakukan dengan cara meloncat, misalnya begitu, ya. Pas kemudian meloncat, pukulan loncat misalnya, nah saya begitu, ya, hati-hati. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah strategi dalam kita bertarung, harus bertarung secara efektif, kita menyerang dengan presisi, ketepatan, perpaduan antara kecepatan, ketepatan, ya, itu menjadi sesuatu yang penting, dan tentu kekuatan, ya. Kalau nggak kuat, pukul cepat tapi nggak sakit juga percuma,
ya. Kuat tapi lambat juga percuma. Atau cepat kuat ya tapi nggak tepat ya, kita ngawur, itu juga percuma. Jadi kita harus hafal daerah-daerah yang rawan, misalnya yang memudahkan kita menjatuhkan, misalnya mata, hidung, mulut ya, sini ya, ini yang ulu hati. Ini ulu hati sama perutnya mana? Sama ya? Kemaluan, lutut, jempol, nah, daerah lemah. Ini kalau center line ya. Tapi kalau yang center line-nya, pinggirannya di sini, ada samping sini, telinga ya, ini dagu, sini rahang sini ya, sini, kemudian sini, ini samping sini. Nah, ini adalah daerah-daerah yang rawan yang harus kita serang secepatnya kalau kita melumpuhkan untuk lawan. Tapi kalau untuk pertandingan mencari nilai, tentu mengikuti daerah mana yang dibolehkan untuk diserang dan daerah mana yang tidak boleh digunakan untuk menyerang. Nah, itulah poin-poin kita dalam berlatih yang efektif tadi. Yang penting adalah berikutnya kita ulang-ulang tadi ya. Jadi kita siap-siap Pak Saifuddin misalnya kita berpasangan. Nah, satu tadi ya, ingat selalu berdoa kepada Allah SWT ya. Kedua, atur nafas, atur mental. Yang kedua tadi ya. Yang ketiga, atur jarak. Nah, atur jarak, mana kira-kira pukulan kita sudah masuk. Jangan sampai memukul kalau belum nyampe ya. Jangan sampai memukul kita kalau belum nyampe, membuang tenaga ya, membuang tenaga. Ketiga, presisi. Saya mau pukul mana? Jangan asal serang sembarangan, tapi seranglah daerah-daerah yang memang rawan. Di sana rawan ya, di sana rawan, ini lawan ya, dan segala macam. Yang berikutnya adalah setelah presisi tadi, kita harus aplikasikan model bela diri kita, model menunggu yang defense atau model yang sifatnya aktif. Kalau aktif maka kita harus aktif menyerang, tapi jangan lupa ketika menyerang harus berpikir yang bertahan juga. Ya. Tapi kalau kita posisinya defense, mengambil kayak peta Betawi, lu jual gua beli. Nah, ketika orang menjual maka kita harus membelinya dengan cepat. Artinya jangan sampai serangan itu mengenai kita baru kemudian kita tersadar. Ya. Misalnya pukul Pak Saifuddin, beneran. Nah, jangan sampai kena duluan. Ini berarti kita bengong. Ya. Sebelum diserang, Pak Saifuddin serang dengan keras misalnya, serang Pak Saifuddin. Nah, ini kena duluan, terlambat kita. Ya. Maka ketika membeli harus dilakukan dengan cepat. Ya. Terserah dengan serangannya apa misalnya. Serang. Ini patah. Ya. Ini kalau ini patah bisa begini, patah bisa dengan begini. Ya. Tendangan pun juga demikian. Ya. Saya Pak Saifuddin tendang. Ini bisa patah sini, patah sini, bisa jatuhkan sini, ya, dan segala macam. Tapi kalau kita aktif, ya, Pak Saifuddin hati-hati, ya, atur jarak. Ini saya nggak mau nyerang karena masih jauh nih, ya, maka mengatur strategi mendekat. Nah, mengatur strategi jangan lama-lama mengatur strateginya, nanti nggak kena-kena. Maka saya harus fokus nih. Sebenarnya saya memukul apa? Bisa menggunakan tipuan-tipuan. Nah, misalnya dia bergerak, padahal tujuan saya bukan di situ, ya. Nah, kena perut ya. Misalnya seperti itu. Jadi harus cepat. Nah, Pak Saifuddin jangan diam aja. Ketika saya serang harus, karena Pak Saifuddin defend, ya, harus menangkap, menangkap, menangkis, menghindar boleh, tapi kemudian dilanjutkan dengan menyerang. Jangan diam, ya, jangan diam. Ini tidak ada yang menjadi korban, ya. Jadi harus saling mempertahankan dirinya masing-masing dengan kemampuannya, ya. Jadi kalau bertarung tadi, nah, ini Pak Saifuddin jangan terlambat membalikan badan, ya, itu tadi. Ya, pas, jangan jauh-jauh larinya. Gitu. Pak Saifuddin coba melatih kecepatan dalam menyerang, ya. Nah, itu artinya kita menyerang dengan tepat posisi, dia nggak bisa masuk lagi, ya, karena itu masuk daerah rawan tadi, daerah sini. Makanya Pak Saifuddin harus cepat, ya. Ketika cepat serang cepat, ya. Serang cepat, ya. Nah, ya. Ini harus kita selesaikan. Lagi Pak Saifuddin, ya. Atur napas, ya. Berikutnya adalah poin yang ke-6. Dalam pertandingan kita biasanya ngatur napas. Yang ngatur napas ini untuk mengambil tenaga ulang lagi. Maju. Siap. Ya. Ya, serang.
Suruh cepet ya. Pokoknya terserah ya Pak Saifuddin ya, mau kena atau enggak, mau saya kena atau tidak itu tergantung Pak Saifuddin sendiri. Siap. Ya, bukan saya mengatur. Nah, nah, nah. Serang lagi. Ya. Sekarang beruntun. Siap. Nah, ini copot dulu deh. Nah. Jangan diam Mas Saifuddin. Yang Ditangkis atau menghindar, saya dibanting terserah. siap. Gantian sekarang Mas Saifuddin cepat menyerang dengan Ya. membabi buta. Ya. Ayo serang. Ya, serang cepat lagi. Nggak kena, belum kena. Belum seru kalau belum kena. Ya. Kayak saya jagoan aja nggak kena. Serang dengan cepat. Pas. Cepat lagi. Pokoknya belum puas kalau belum cepat. Wah, serang cepat. Ayo Pak Jokowi, cepat lagi. Cepat keras sekali lagi. Udah waktunya udah mau habis. Serang. Bisa tipu. Serang. Tuh. Ayo Pak Jokowi, serang. Serang. Lambat. Baik, itu tadi. Kemudian kita cukup. Siap. Udah mau azan masalahnya. Tadi beberapa aplikasi dari teknik dalam kita bertarung. Jadi beberapa poin tadi saya ulang biar efektif. Pertama, jangan lupa doa pada Allah SWT. Kedua, melatih mental. Harus kuat, harus berani, ambil napas untuk mengatur strategi tadi. Ketiga, mengatur jarak serang, ya, tag area. Yang keempat adalah mengatur center line kita, daerah-daerah mana yang mau kita serang, presisi dalam menyerang, ketepatan dalam menyerang, kepaduan dengan kekuatan dan kecepatan juga. Ada langkah ini center line, ini set line kita, ada daerah tengah, daerah pinggir, bahkan ada back line, ada daerah belakang mana yang lemah. Berikutnya adalah ketika bertarung harus mengatur nafas, ya, dan sampai belum selesai. Nah, jaga nafas, harus sering bergerak dengan aktif, ya, dengan semangat, ya, hilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang memperpendek nafas. Apa itu kira-kira? Merokok. Merokok. Malas latihan.